Integrasi nasional terdiri atas dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni integrate, sedangkan nasional berasal dari bahasa Inggris, yakni nation. Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional merupakan sebuah proses penyatuan dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi, secara keseluruhan, integrasi nasional ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan seperti bahasa, agama, maupun budaya agar selaras dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Mengenai integrasi nasional ini terdapat berbagai jenis integrasi. Menurut Mayor Weiner dalam Ramalan Subakti tahun 2010, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Nah, integrasi politik ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Integrasi bangsa itu menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua yaitu integrasi wilayah, yaitu menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu integrasi nilai, yaitu menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat yaitu integrasi elit massa, yaitu menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku, yaitu perilaku integratif, yaitu menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Untuk tujuan dari integrasi nasional ini agar bangsa Indonesia bisa saling menghargai dan saling menghormati satu sama yang lainnya. Selain tujuan, ada fungsi yang dimana agar budaya Indonesia bisa dikenal sampai ke mancanegara, dan untuk manfaatnya yakni agar budaya Indonesia yang kita miliki bisa menjadi kebanggaan bagi kita semua. Selain dari pembahasan di atas tadi, juga ada faktor yang dapat mendorong terjadinya integrasi nasional seperti adanya rasa senasib dan seperjuangan, keinginan untuk bersatu, serta adanya ancaman dari luar. Selain faktor pendorong, terdapat faktor penghambat tercapainya integrasi nasional, yakni kurangnya toleransi terhadap multikulturalisme, luasnya wilayah Indonesia, serta munculnya paham etnosentris, yakni menganggap suatu kebudayaan lebih unggul daripada budaya lainnya. Maka strategi yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan toleransi antar sesama dan menganggap suatu perbedaan sebagai hal yang dapat membangun kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, kita dapat melakukan akulturasi, yakni penggabungan dua kebudayaan tanpa menghilangkan identitas asli dari salah satu kebudayaan tersebut. Membicarakan mengenai integrasi nasional, tentu ada hubungannya dengan Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui, tepat pada tanggal 28 September 1928 terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan Sumpah Pemuda, di mana para pemuda dengan berbagai agama, ras, suku, dan budaya bersatu dari yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi satu sifat nasional, yaitu sifat nasionalisme Indonesia. Dan dari keberagaman yang berbeda, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk kita tidak bersatu. Justru dengan perbedaan itulah yang dapat menyatukan kita untuk sama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan dengan mutu. Bersatu kita teguh, bercerai kita neguh, kita Indonesia. Aku boleh duduk dong? Boleh. Beneran ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya kan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau videonya kalau aku bisa. Oh iya, maaf. Nggak apa-apa. Betul kamu udah makan belum? Kenapa? Kayaknya aku bakal habis dua. Kamu mau nggak? Boleh.
udah kamu yang milih mau yang mana? Makan kita udah dulu yuk. Selamat makan. Ya. Sungguh indah bukan? Lihatlah betapa berharganya suatu bangsa apabila masyarakatnya memiliki toleransi yang tinggi dengan perbedaan dan tanpa diskriminasi. Toleransi yang tidak memandang siapa kita beragama apa, kita dari suku apa, kaya atau miskin bukanlah hal yang memalukan. Perbedaanlah yang akan menguatkan, bukan malah menghancurkan integrasi nasional yang telah dibangun dari setiap individu. Integrasi nasional adalah kekuatan yang harus ditegakkan. Banggakah engkau Ibu Pertiwi melihat bangsamu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia yang ramah tamah, kokoh, dan disegani karena integrasi masyarakatnya. Ayo para generasi muda, kita bersatu demi kemajuan bangsa. Bersama-sama merangkul saudara kita di atas perbedaan. Wujudkan bangsa dan hapuskan segala tindak diskriminasi, kuatkan fisik dan mental demi masa depan yang gemilang. Siapa kita? Indonesia!